Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Aliran Pemikiran Modern dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Dewi Amulillah. Saya akan memandu presentasi pada siang hari ini bersama teman saya, Muhammad Ryan. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai beberapa pemikiran modern dalam Islam. Nah, secara global di kalangan umat Islam ini terdapat 4 orientasi pemikiran ideologi yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada seperti tradisionalis, konservatif, reformis radikal, puritan, dan sekuler liberal. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama mengenai kelompok tradisionalis konservatif adalah mereka yang menentang kecenderungan pembaratan atau westernizing yang terjadi beberapa abad yang lalu atas nama Islam, seperti yang dipahami dan dipraktikkan di kawasan-kawasan tertentu. Nah, kelompok ini juga ingin mempertahankan beberapa tradisi ritual yang dipraktikkan oleh beberapa ulama salaf. Para pendukung orientasi ideologi semacam ini bisa ditemukan khususnya di kalangan penduduk desa dan kelas bawah. Nah, untuk kelompok reformis modernis adalah kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan gitu, baik itu publik maupun pribadi. Bahkan mereka menyatakan bahwa pandangan-pandangan dan praktik tradisional harus direformasi berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau purifikasi agama dalam konteks situasi dan kebutuhan kontemporer. Nah, pemikiran Islam modern ini merupakan pemikiran yang memiliki kecenderungan untuk mengambil beberapa pemikiran barat yang modern, rasional, bahkan liberal atau menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, setelah itu kaum radikal puritan adalah kelompok yang juga menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli atau otoritatif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Tapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk memberatkan Islam. Nah, kelompok ini melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekankan pada pemurnian doktrin atau purifikasi. Kelompok ini juga bisa disebut sebagai kelompok fundamentalis. Meskipun ada yang menolak penyebutan tersebut dengan alasan bahwa kelompok fundamentalis lebih keras dalam menolak pembaratan dan lebih bersikap konfrontasional dibandingkan kelompok di atas. Lebih-lebih kelompok fundamentalis lebih cenderung untuk menjadikan agama sebagai doktrin dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah itu, di sini bagi kelompok radikal puritan ini, syariah memang fleksibel dan bisa berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berubah. Tetapi penafsiran dan perkembangan harus dilakukan melalui cara Islam yang murni. Maka mereka mengkritik tradisional dan menganggapnya sebagai suatu hal yang bid'ah. Bid'ah Ibnu Taimiyah, tokoh yang meninggal pada tahun 1328, adalah tokoh intelektual pemikiran fundamentalis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Ryan, yaitu mengenai Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Kepada Muhammad Ryan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pemikiran modern dalam Islam yang ada di Indonesia, yakni aliran NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pemahaman ideologi keagamaan sangat beragam di Indonesia, terutama di dalam masyarakat Jawa. Hanya dikenal adanya Islam NU dan Muhammadiyah. NU sering dilihat sebagai kelompok tradisionalis, sementara Muhammadiyah sebagai kelompok modernis. Namun,
Pembagian atas 6 kelompok yang saling bertentangan ini kemudian dianggap tidak layak lagi karena dalam perkembangan selanjutnya NU bersifat lebih terbuka terhadap modernitas. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arbiyah Lubis ditemukan bahwa Muhammadiyah termasuk dalam kelompok tradisionalis modernis karena Muhammadiyah tampil sebagai modernis hanya dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ijtihad, Muhammadiyah berada dalam kelompok tradisionalis. Beberapa hal yang menjadi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah adalah bahwa NU tidak menolak beberapa praktik ritual yang tidak tertulis dalam hadis sahih atau tidak sesuai dengan pemikiran modern. Karena menurut mereka sesuatu yang tidak tercantum dalam hadis sahih itu tidak berarti bertentangan dengan Islam selama masih belum menyangkut masalah akidah. Sebaliknya, Muhammadiyah menganggap sesuatu yang tidak tercantum di dalam hadis sahih dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan karena akan berdosa dan berimplikasi buruk terhadap akidah. Dalam bentuk praktik ritual di waktu sholat Jumat misalnya, NU menggunakan 2 azan, sementara Muhammadiyah menggunakan 1 azan. Bentuk mimbar yang digunakan juga berbeda. NU menggunakan mimbar bertongkat, sementara Muhammadiyah menggunakan bentuk mimbar modern. Perbedaan lain yang sangat mencolok adalah dalam penetapan awal puasa dan hari raya, pelaksanaan sholat tarawih dan sholat id. Masih banyak lagi beberapa bentuk perbedaan yang lain yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam memilah masyarakat Islam di Indonesia. Materi yang telah disampaikan dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kelompok tradisionalis konservatif adalah mereka yang menentang kecenderungan pembaratan. Yang kedua, kelompok reformis modernis adalah kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan publik dan pribadi. Yang ketiga, kaum radikal Puritan adalah kelompok yang juga menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif. Yang keempat, kelompok sekuler liberal adalah kelompok mereka yang memandang bahwa jalan untuk reformasi masyarakat adalah dengan menyerahkan atau membatasi segala urusan agama dan ritual kepada personal dan menegaskan kekuatan logika dalam kehidupan publik. Yang kelima, NU tidak menolak beberapa praktik ritual yang tidak tertulis dalam hadis sahih atau tidak sesuai dengan pemikiran modern. Dan terakhir, Muhammadiyah menganggap sesuatu yang tidak tercantum di dalam hadis sahih dianggap sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.